Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pradina, peserta alat SAR CPNS tahun 2025 dari gelombang 4 Angkatan ke-10 kelompok 2A. Di sini saya bertugas di MTSN 2 Garut sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling. Awalnya madrasah ini bukanlah MTSN 2 Garut seperti yang kita kenal hari ini. Pada tanggal 19 Mei 1980, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1980, MTSN Cirebon resmi direlokasi ke Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Dari situlah perjalanan panjang ini dimulai. Tahun ajaran 1981 sampai dengan 1982, angkatan pertama siswa mulai belajar, bukan di gedung megah, tapi di ruang-ruang pinjaman, di SDN Wanakerta 1, Dewulo Desa, bahkan di Madrasah Diniyah. Tanpa fasilitas lengkap, namun penuh semangat belajar yang luar biasa. Tahun 1983 sampai 1984, sinar harapan mulai tampak. Sebuah bangunan dengan 3 ruang kelas berdiri di Kampung Wanakerta. Berkat bantuan dari pemerintah dan seorang dermawan bernama Haji O. Komar, meski sederhana, itulah awal mula madrasah ini punya rumah sendiri. Waktu terus berjalan dengan segala keterbatasan, MTSN 2 Garut tidak berhenti bertumbuh. Madrasah ini menjadi saksi bagaimana semangat gotong royong, keikhlasan para guru, dan antusiasme para siswa membangun lembaga ini menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, pada tanggal 27 Juli 2015, MTSN 2 Garut resmi mendapatkan pengakuan melalui SK Menteri Agama Nomor 212 tahun 2015. Tak lama setelah itu, pada 13 Oktober 2015, madrasah ini meraih akreditasi A sebagai bukti kualitas dan komitmen dalam pendidikan. Kini, MTSN 2 Garut telah berkembang menjadi madrasah unggulan dengan lebih dari 1.000 siswa, 30 ruang belajar, dan tenaga pendidik yang berdedikasi. Madrasah ini terus bergerak maju mengusung visi mewujudkan generasi unggul dalam beriman, bertakwa, santun, berbudaya, dan iptek. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, MTSN 2 Garut mempunyai misi, yaitu yang pertama, menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, mengembangkan generasi Qurani, menanamkan sikap dan perilaku Islami, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan akademik dan non-akademik, mengembangkan potensi akademik secara optimal, mengembangkan keterampilan di bidang teknologi dan informasi, mewujudkan MTSN 2 Garut menjadi lembaga pendidikan pilihan utama masyarakat, mewujudkan MTSN 2 Garut yang ramah anak, ramah lingkungan, dan madrasah hijau, dan terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana madrasah sebagai fasilitas untuk berkarya. Di bawah struktur MTSN 2 Garut, saya menjalankan peran sebagai guru bimbingan dan konseling. Secara umum, tugas seorang guru adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran, serta membimbing dan melatih siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya dan potensinya. Sedangkan secara khusus, guru BK memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara menyeluruh, baik secara preventif, kuratif, maupun pengembangan potensi, yang dimulai dari memberikan layanan bimbingan, melakukan asesmen dan diagnostik, melakukan tindakan intervensi, menyusun program dan laporan layanan. Terakhir yaitu berkoordinasi dan kolaborasi. Kemudian, ada jenis-jenis layanan yang dilakukan oleh guru BK. Yang pertama yaitu ada layanan dasar bimbingan, layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individual, dan yang terakhir yaitu ada layanan dukungan sistem. Sedangkan standar layanan di guru BK yaitu mengacu pada pedoman nasional seperti Permendikbud Nomor 111 Tahun 2012 dan Standar Praktik Profesi dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau ABKIN. Standar ini mencakup standar kompetensi layanan, standar kinerja profesional, standar etika profesi, dan terakhir yaitu standar hasil layanan. Adapun keterkaitan antara tugas yang telah saya lakukan berpedoman sesuai dengan tujuan MTSN 2 Garut dan visinya, yaitu yang mewujudkan generasi unggul dalam beriman, bertakwa, santun, berbudaya, dan juga iptek. Sebagai guru di MTSN 2 Garut, saya menyadari bahwa profesi ini tidak hanya menuntut kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga kemampuan beradaptasi di era digital. Untuk itu, sebagai guru di MTSN 2 Garut, saya menyadari bahwa tantangan dalam dunia pendidikan saat ini menuntut peran ASN yang adaptif, profesional, dan berintegritas tinggi. Untuk itu, saya mengimplementasikan nilai-nilai SMART ASN secara konkret dalam tugas harian saya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada digital culture atau
budaya kerja digital. Digital Kultur adalah penerapan teknologi digital secara aktif, adaptif, dan kolaboratif dalam dunia kerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi layanan. Implementasi oleh guru BK yaitu yang pertama seperti menggunakan platform digital untuk layanan konseling, kemudian pemetaan kebutuhan siswa berbasis data digital seperti menggunakan Google Form. Yang ketiga yaitu menyusun dan menyimpan dokumen kerja secara code-based. Kemudian yang kedua ada digital ethic atau etika digital. Digital ethic adalah praktik menjaga etika, keamanan, dan integritas dalam penggunaan teknologi dan informasi digital. Contohnya yaitu menjaga kerahasiaan data siswa secara digital. Yang kedua, tidak mempublikasikan hasil konseling atau masalah siswa di media sosial. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada siswa tentang etika digital seperti cyberbullying, oversharing, penggunaan gadget secara sehat, dan jejak digital. Dan yang terakhir yaitu menjadi teladan etika bermedia sosial bagi siswa. Kesimpulannya, sebagai guru BK sekaligus ASN di era digital, saya menyadari pentingnya menumbuhkan budaya kerja digital yang inovatif serta menjunjung tinggi etika digital dalam setiap aspek layanan dengan memadukan teknologi dan integritas